Renungan Harian Katolik Minggu 24 Maret 2024. Menjadi hamba yang menderita. Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan membunuh dia. Sebab, kata mereka, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara mereka. Markus bab 14 ayat 1-2. Saudara-saudara, setiap hari Minggu Palma, gereja selalu membacakan kisah sengsara Tuhan Yesus Kristus. Setiap tahunnya bergantian. Pada tahun liturgi B, seperti sekarang ini, dibacakan kisah sengsara dari Markus bab 14 ayat 1-15 dan 47. Kisah sengsara ini paling pendek dan bahasanya sederhana. Banyak hal yang dapat kita renungkan. Kali ini kita diajak untuk merenungkan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Pada Hari Raya Minggu Palma ini menandai bahwa kita memasuki Pekan Suci. Perayaan Minggu Palma diawali dengan perarakan mengenang Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem. Orang-orang bersorak memuji dengan melambaikan daun palma. Daun palma melambangkan harapan dan kehidupan kita. Dalam kehidupan kita justru sering terjadi pergumulan antara kebaikan yang ingin kita lakukan dan kejahatan yang justru jadi kenyataan. Dalam membaca kisah sengsara Yesus, kita berfokus pada cinta Yesus kepada Bapa dan manusia. Dengan dasar ini, kita dapat bercermin dan menerima diri kita apa adanya dan menyadari bahwa diri kita itu dicintai oleh Allah. Dari situ kita diajak membangun harapan dan kehidupan baru berdasarkan cinta itu. Tuhan Yesus Kristus adalah Raja yang memberikan harapan dan kehidupan. Dia adalah seorang Raja yang tidak menunggangi kuda perang yang gagah perkasa, tetapi menunggangi seekor keledai. Tidak ada kegagahan dari seekor keledai. Keledai adalah binatang yang selalu dibebani beban berat. Yesus adalah Raja yang harus menanggung beban dosa kita yang berat. Hari ini kita juga merenungkan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah dia dilulukan dengan gegap gempita, suasana berubah menjadi ketegangan, kengerian, kebengisan, kemanusiaan yang diinjak-injak. Tuhan Yesus dikhianati, ditangkap, dituduh, difitnah, dan dijatuhi hukuman mati di kayu salib. Orang-orang yang bersorak gegap gempita menghilang. Ada yang lari, bersembunyi, bahkan menyangkal Tuhan Yesus sendiri seperti keledai yang dibebani beban berat tersebut. Mata orang-orang sudah tertutup terhadap kebenaran. Inilah jalan penderitaan yang harus dilalui Tuhan demi cintanya kepada umat manusia. Ia taat dan rela menanggung sendiri sebagai seorang hamba, menjadi hamba yang menderita dan sengsara. Penderitaan adalah bagian hidup manusia. Tak seorang pun dapat luput dari penderitaan. Sejak lahir kita sudah menderita. Penderitaan adalah pemurnian cinta sejati dan tanda ketaatan kita kepada Allah. Bersama Yesus Kristus, penderitaan mengantar kita pada keselamatan abadi. Minggu Palma ini mengawali perayaan Pekan Suci, saat di mana Yesus datang untuk menyerahkan hidup seutuhnya dalam ketaatan kepada Bapa dan dalam kasih kepada sesama. Semoga kita pun bertekun untuk mengikuti Yesus pada hari-hari akhir hidupnya
dan menimba kekuatan dari Yesus untuk hidup dalam ketaatan kepada Allah, dalam kasih kepada sesama. Saudara-saudara, seperti daun palma, hidup kita menunjukkan kehidupan dan harapan karena sudah dibebaskan dari dosa oleh penebusan dengan penderitaan Yesus. Hidup kita menjadi hidup untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Hidup kita selalu mengungkapkan rasa syukur atas keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Namun, janganlah hidup kita menjadi seperti daun palma yang daun-daunnya gugur satu demi satu, tinggal batang dan menjadi cambuk yang dipakai untuk menjambuki tubuh Yesus. Tetaplah menjadi daun palma yang utuh, yang menjadi pujian bagi kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, semoga perkataan, tingkah laku dan tindakan kami akan selalu menjadi daun palma untuk memuliakan nama-Mu. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas, semoga semuanya lancar, sukses serta selamat. Tuhan memberkati.